Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan anak-anak di rumah selalu semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Hari ini di pelajaran pendidikan agama Islam, Pak Budi akan membahas tentang salah satu tata cara bersuci. Selain kemarin sudah kita membahas tentang wudhu, hari ini Pak Budi akan membahas tentang tayamum. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar, kita baca bersama-sama bersama Pak Budi ya. Silakan angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pak Budi akan membahas tentang tayamum. Tayamum merupakan salah satu cara bersuci dengan tanpa menggunakan air. Namun bukan air yang digunakan, tapi dengan tanah. Tayamum juga merupakan salah satu keringanan atau rukhsah yang yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, kepada orang Islam, jika tidak ada air dan ada sebab-sebab tertentu. Sebelum melanjutkannya, Pak Budi akan memberitahu kalian bisa membuka materinya di buku PKB, buku paket PAI halaman 41. Silahkan di sana ada juga materinya, sambil mendengarkan sambil lihat juga ya, supaya lebih paham. Jadi tayamum ini merupakan keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang atau untuk kita umat Islam bersuci tapi dengan tidak ada air, atau ada hal yang tidak bisa dilakukan dengan air gitu ya. Tidak bisa berwudu lah gitu ya. Kalau kita wudu kan dengan air. Nah, kalau tidak ada air maka kita bisa menggunakan tayamum ini. Jadi tayamum ini berbeda dengan wudhu. Jadi kalau wudhu mah rukunnya ada 6 ya. Kita membasuh tangan, muka, terus mengusap kulit kepala, telinga, kaki dan lain sebagainya. Kalau kalau tayamum itu cuma 2 anggotanya, yaitu ada muka dan telapak dan tangan sampai sikut. Nanti kita akan praktekkan, Pak Budi akan praktekannya. Namun sebelum Pak Budi mempraktekkan tata cara tayamum, perlu diketahui dulu apa sih yang membolehkan atau kita boleh tayamum itu kalau apa. Nah, sebabnya apa? Ada 3 sebabnya. Ini di halaman buku PAI halaman 41 juga ada ya. Yang pertama, tidak ada air. Jelas ya, kalau tidak ada air maka boleh bertayamum. Tidak ada air itu seperti apa? Kalau kita contohnya di sini di daerah kita sedang ada musim kemarau yang sangat panjang sehingga tidak ada air, jangankan untuk wudhu, untuk minum pun terasa susah mencari air. Nah, maka boleh kita bertayamum. Tapi jika airnya masih ada, bisa dicari, contohnya di kampung kita masih bisa dicari ada untuk berwudhu, di masjid ada, maka kita tidak boleh bertayamum ya. Kita harus wudhu terlebih dahulu karena ada airnya dan bisa dicari. Nah, ini juga kalau tidak ada air, kalau kita sudah mencari kemana-mana nggak ada air, nggak dapatkan air untuk wudhu, maka kita boleh untuk tayamum. Yang kedua, sedang sakit dan sakitnya itu melarang untuk kita untuk menyentuh air. Contohnya biasanya penyakit cacar. Biasanya cacar tidak boleh kena air ya. Nah, boleh kita menggunakan tayamum. Atau apapun penyakit yang tidak membolehkan kita bersentuhan dengan air, maka boleh tayamum. Yang ketiga adalah dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Contohnya kalau zaman dahulu, di daerah Mekah Madinah mungkin di sana padang pasir ya, sangat sulit ketika berjalan kaki melakukan perjalanan, sangat sulit mendapatkan air, maka boleh tayamum. Kalau kita mungkin sedang perjalanan, contohnya naik pesawat, tidak ada air, tapi sekarang udah banyak ya di WC, ada di kereta ada kamar mandi
di kapal terbang, di pesawat terbang ada kamar mandi ya, ada airnya gitu ya. Ini kalau tidak ada air ketika dalam perjalanan boleh kita bertayamum ya. Itu syarat atau sebab yang memperbolehkan kita bertayamum, tidak berwudu ya, karena tidak ada air, sakit atau dalam perjalanan. Selanjutnya Pak Budi akan mempraktekkan bagaimana bertayamum itu. Yang pertama, kalian harus hafal dulu niatnya. Niatnya seperti ini. Niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardha lillahi ta'ala. Itu adalah niat tayamum. Artinya saya berniat untuk melaksanakan saya berniat tayamum karena ingin melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi harus diketahui juga bahwa tayamum ini hanya dilakukan ketika akan sholat saja, ketika sudah memasuki waktu sholat. Jadi tidak bisa kita tayamum dari contoh duhur nih, kita tayamum dulu dari jam 10, nggak bisa ya. Jadi tayamum ini digunakan ketika sudah masuk waktu sholat dan kita akan melaksanakan sholat ya. Kita langsung saja ke tayamum. Yang pertama tadi apa? Kita harus hafal niatnya, nanti Pak Budi kirimkan niatnya, silahkan ditulis di buku catatan PAI ya. Yang pertama kalian harus mencari tanah yang suci, yang ada debunya juga ya. Tanah yang suci dan maksudnya suci apa? Tidak kotor, tidak ada kotoran ayam, tidak ada kotoran sapi contohnya ya. Yang bersih, suci gitu ya. Contoh di si Pak Budi ini adalah tanah yang suci ya. Nah, kita tayamum itu cuma 2 anggota tadi di Pak Budi sebutin, yaitu muka dan kedua tangan ya. Yang pertama kita siapkan tadi apa? Tanah, atau kita mencari tanah yang bersih, suci untuk kita melakukan tayamum. Yang pertama, tempelkan tangan di tanah. Lalu kalian boleh dikibaskan atau ditiup boleh, untuk tidak terlalu kotor gitu ya. Nah, setelah itu yang pertama ya, usapkan ke muka kalian sambil membaca niat yang tadi. Nawaitu di dalam hati ya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Cukup 1 kali. Selanjutnya bersihkan dulu ini di pinggir supaya debu yang sudah dipakai untuk bertayamum tadi mengusap muka tidak bercampur dengan yang suci di sini. Dikibaskan di akhir, ditepukan di tempat yang berbeda. Tempelkan lagi di tanah tadi. Selanjutnya sekarang tangan. Caranya seperti ini. Yang pertama yang diusap adalah tangan kanan. Ulangi ya, diulangi. Yang pertama adalah tangan kanan. Tadi ditempelkan, sudah ditempelkan, ditiup lagi atau dikibaskan. Ditiup boleh. Selanjutnya punggung tangan ini diusap dengan telapak jari di sini. Lihat. Nah, ke sini sampai sikut. Dari sikut pakai ini. Pakai apa yang mana? Yang jempol. Nah, yang sebelah sini pakai jempol sampai ke sini. Nah, ini masih ada ya. Langsung yang ini. Yang sekarang yang kiri sama seperti itu. Dari ujung belakangnya dulu pakai jari, telapak jari. Nah, ini ke sini, ujungnya di sini. Setelah itu silahkan rekatkan tangan jarinya supaya ini, nah seperti itu, dan selesai. Setelah itu silahkan berdoa setelah wudhu, setelah tayamum, sama seperti setelah wudhu. Kita berdoa bersama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Itu adalah tata cara tayamum dari mulai awal. Jadi cuman mengusap muka dan kedua tangan, kiri dulu baru kanan ya. Nah, itu tayamum. Nanti lebih jelasnya kalau ada pertanyaan nanti ketika tatap muka boleh bertanya bersama Pak Budi, nanti insya Allah dijawab ya.
Semoga dapat dipahami apa yang Bapak dijelaskan hari ini dan bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.